Kemarin Elef jam berapa katanya? Kemarin Elef jam berapa ya? Jam berapa kemarin guys? Setengah 12 ya? Setengah 12 atau jam 11an guys? Jam 11an kok nggak salah deh. Nggak jadi sampai 12 guys. Kaman saya nggak jadi. Sampai game ke 11 doang kemarin. Temen Elef pagi katanya. Nggak apa-apa guys, lagi bisa guys. Emang lagi bisa teman-teman ya. Bagus dong kalau bisa dong. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Baru bangun ya katanya, baru bangun. Kagak guys. Udah dari tadi ya. Dari jam berapa kita bangun tadi? Terlalu lama. Jam 10 kali atau jam 11 selanjutnya? Your team is banning. Oke, game 1 lagi diupload guys. Wih, ini jam ke 4 orang ya. Buset, setim kah mereka? Tinggal Proktisi doang sendirian, gelo. Tugasku adalah untuk melindungi kalian. Kalau kita lihat di kiri, Rasakan suara merdu. ada Fanny ya. Fanny sama Hero Kari sudah di-pick guys. Bersama dengan tentunya Bennett yang juga diamanin dari seorang Black Killer ya. Aku berani katanya. Berani lah guys. Ini anak-anak JMK. Nggak gigit ya teman-teman ya. Sihir adalah hidupku. Your team is picking. Nggak gigit kok guys, anak-anak JMK guys. Meskipun namanya agak Leon ya. Langsung cari HP katanya, boleh. Untung nggak di... Iya aduh guys, jangan lah guys. Jangan ya, agak serem namanya ya. Untung nggak ada yang pakai Brody. Charger dulu aja Kamanca. Nanti info aja ya di Mes 3 ya. Apakah trial dadakan? Katanya trial dadakan kah? Seperti tahu bulat kah? Dadakan kah? Tuntun aku Your team padanya. is picking. Oke, kita dari teman-teman tim biru udah ngamanin Hero Balearic dan kita akan lihat Zanen akan menjadi pick terakhir dari teman-teman tim merah, dan kayaknya untuk kali ini bakal diisi sama hero-hero macam kayak midlane ya. Harusnya midlane sih. Harusnya bakal ngisi ke arah midlane sih guys. Nah kan, Kagura kan. Itu akun Kajanen yang main. Kajanen kayaknya Omnir. Kalau ada yang mau isi nggak apa-apa, kasih aja kata Kak Manca. Mau itu kah? Mau dinaikin kah yang VIP kah? Masih belum bisa berarti di Mes 3 ya. Kalau bisa berarti ku naikin ke Kajanen ya. Di sini udah antri sih di Mes 3. Mana mau main dia katanya. Kajanen jarang-jarang guys mainnya guys. Papa Nir sepertinya yang main guys. Papa Nir ya teman-teman ya, Papa Nir. Oke, kita welcome to Land of Dawn. Biru versus merah, kita akan lihat lagi pertarungan yang akan terjadi. Menurut kalian siapakah yang berhasil memenangkan pertarungannya untuk di game yang kedua kali ini? Biru versus merah ya. Ada seorang Kaiten tentunya akan mencoba untuk langsung ke arah bawah, berhadapan dengan Bennett dari seorang Black Killer yang kini dengan memakai Bennett tentunya platingan bakal lebih cepat untuk bisa dilakukan, meskipun kita tahu juga Hero Sun bakal merepotkan dengan bayangan-bayangan masa lalu yang bisa untuk dia lakukan ya. Namun ada seorang Settler yang kini sedang mencoba untuk mengambil satu buah rest buff, mencoba untuk mendapatkan beberapa buff di saat Den kini mulai melakukan satu berotasi ke area tengah, mengcover sebuah posisi dari seorang Zanen seperti di sana. Dan adanya seorang Proktisi di area top lane dengan berhadapan dengan seorang QZ ya. Seperti untuk kali ini dengan permainan yang akan dilakukan, akan difokuskan untuk bisa melakukan penjagaan terlebih dahulu ya, apalagi dengan melawan seorang Harit. Punya mobilitas yang cukup baik, tapi satu buffer spot berhasil langsung dilakukan. Seorang Kaiten melakukan pengambilan duluan dengan poin pertama yang berhasil didapatkan. Tapi Miao mencoba untuk memasakkan K untuk bisa memberikan pressure lebih. Karena seorang Settler di saat seorang Praden pun juga kini mulai masuk kembali, memberikan satu buah aksi. Hampir saja membuat Den
bisa ditumbangkan. Namun lihat ada pergerakan tambahan juga seorang QZ sepertinya akan mencoba untuk mendapatkan satu buah pick up dari seorang Proctizi. Apakah berhasil dilakukan one last hit-nya? Dan lihat QZ mengambil juga poin kill pertama, sehingga penyaman dari segi poin kill ini berhasil dilakukan oleh teman-teman dari tim biru tentunya. Namun Pavilion pun kembali harus dijadikan sebuah tempat di mana seorang Daisy melakukan sebuah platingan. Apa dengan satu rotasi gaming yang juga seorang Mio kini akan lakukan, rotasi ke atas. Silakankah terjadi mencoba untuk mengambil satu buah turret ke dari top lane-nya di game yang kali ini. Di saat ada sebuah penunggangan yang juga kini akan dilakukan oleh seorang Black Killer. Menunggu di Arbors, mencoba mengejutkan mungkin pergerakan dari seorang Settler yang saat ini ternyata sudah berhasil untuk menambahkan satu buah assist. Dan apakah akan mencoba untuk mengambil satu buah turtle di saat ada satu bantuan dari Zanen. Coba diarahkan langsung ke area bawah dengan Wavenion yang saat ini sedang di plating tentunya. Akan mencoba untuk mengambil satu buah keuntungan dengan turtle yang mungkin bisa teman-teman dari tim merah amankan. Dari saat mereka lakukan, di saat Proctizi pun juga harus kembali diamankan. Turtle berhasil diambil oleh seorang Settler, tapi Kaiten nggak ada sekaratnya. Manuver ternyata dengan bayangan berhasil kembali terbuka. Sehingga memang Kaitan akan sangat sulit ya dicari dari segi point kill. Sama ada bantuan dari serang Pradana yang juga kini mulai mencoba untuk datang. Namun serang Daisy pun harus malah tumbang. Pradana terlalu sendirian. Di saat serang Black Killer baru mulai datang dan Elemental Final pun mencuri gunakan. Mencoba memberikan satu batas tas dengan adanya serang Mio yang juga kini harus malah tertarik. Sebar hook berhasil gunakan. Namun serang Mio pun apakah masih berhasil pulang? Dengan darah yang udah mulai nipis, ternyata ada bantuan kembali yang ternyata datang QZ ya. Udah berhasil mendapatkan 2 pick off. Sepertinya udah cukup pede buat bisa ikut melakukan rotasi ya di area tengah kali ini. Mat antri katanya John, boleh John. Kalau mau antri aku masukin di game yang ke-3 ya. Antrinya di game 3 ya John. Berarti abis ini ya. Di saat pengambilan ke arah klip pun juga kini sepertinya akan dilakukan oleh seorang QZ. Di saat Proctizi ada di top lane, mencoba untuk memenangkan pertarungan. Di saat sebuah tarikan pun juga serang dan berhasil dilakukan. QZ pun harus tersumbangkan. Zona yang cukup bagus ternyata terjadi dari teman-teman tim biru yang juga berhasil menangkap seorang Proctizi kembali. 3 kali sudah tumbang, Perdani sudah berhasil akhirnya mendapatkan pick up pertamanya. Namun Miao melakukan satu rotasi ke arah top lane dengan harus mengcover juga ya Wavenion yang ada di bagian atas, apalagi dengan pasukan dari teman-teman tim merah ya, yang sebenarnya kali ini akan mencoba untuk berfokus lakukan satu buah pressure ke arah purple dari pasukan teman-teman tim biru. Slot match tercepat ada di 9 kayaknya. Freeze juga terjadi karena serang Daisy yang harus malah membuat dirinya pun tumbang, gak bisa kabur. Dan kita dari serang Mio apakah juga kini bakal ada sebuah pengejaran dengan serang Zanen juga akan mencoba melepaskan satu buah payung. Dan serang Mio pun dalam kondisi yang gak cukup baik, harus malah terkena tumbangan lagi. QZ mencoba untuk lebih memanfaatkan sebuah peluang dengan Settler yang terlalu free. Di saat bola dan pun juga terjadi one last hit pun dari serang Black Hero pun berhasil dilakukan. Proctizi terlihat di game kali ini harus kesulitan. Apa dengan pengejaran dan Petrify Gaming pun digunakan. Proctizi dalam sebuah ancaman. Apa dengan Perdani yang juga kini mulai mencoba memberikan satu buah penyerang tambahan dan harus pulang ke arah belakang. Proctizi recall sepertinya harus terjadi, namun masih dengan satu buah point kill. Black Killer menyanyikan ternyata peluang untuk bisa mendapatkan pemain ya. Ini harusnya ngebuat pasukan dari tim biru berhasil ya untuk bisa mengamankan sebuah turtle yang ada ke di atas. Dengan zoning yang juga harus mereka tentunya lakukan. Tapi Settler mulai mencoba untuk masuk ke bagian dalam, mencoba untuk mengambil alih sebuah turtle di game yang sekarang. Tapi apakah bisa dilakukan? Dengan Dan yang juga akan mencoba memberikan satu efek zoning di area tengah sana. Ada beberapa pemain yang juga kini mulai datang tentunya. Serang Miao mencoba untuk membuka satu inisiasi meskipun harus malah membuat serang Settler mengambil satu buah turtle. Dan Zanen pun mencoba melempar lagi satu buah payung, tapi Zanen pun harus dalam kondisi yang gak cukup baik. Apa dengan masih mengamungnya serang Gisel terkena satu buah tarikan lagi. Dan membawa mancing mania mantapnya untuk bisa mengembangkan QZ untuk yang kedua kali. Dan Perdani masih sibuk untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple di saat kekosongan di area bawah. Mungkin Kaitan bisa untuk lakukan agar bisa menghancurkan sebuah turret yang ada di area bawah, apalagi dengan sebuah shield altar yang udah hilang ya. Dan Black Killer malah mendapatkan kejutan, namun dengan posisi gak cukup baik Kaitin dalam sebuah gengkingan dan gak berhasil pulang, harus terkena satu buah killing spree. Perdani pun harus mencoba untuk mundur kembali. Bisa mengambil ke arah sebuah Little Wonder pun juga kini berhasil dikuasai untuk serang Settler yang akan mencoba untuk mengambil peluang dengan surat yang ada di tengah yang juga akan berhasil dibobol oleh pasukan dari merah di sana. Mio pun juga harus tumbangkan di game yang sekarang. Padahal udah cukup tebal sih dari darah seorang Mio, cuman masalahnya memang
teman-teman tim merah ya, ini bakal mencoba sepertinya untuk juga memanfaatin dari segi gengnya mereka, apalagi dengan damage dari seorang settler yang bakal juga jadi ancaman ya buat teman-teman dari tim biru di game yang sekarang nih guys. Dan kalau kita lihat dari segi inisiasinya, Perdani berhasil melakukan sebuah mega kill, mencoba untuk sejenak mundur dengan recall kah yang harus dia lakukan. Namun Black Killer pun juga kini sepertinya akan datang, mencoba memberikan lagi sebuah penyerangan, dan Settler apakah harus tersambut dengan Electrovina Blue-nya? Namun ada satu speed push yang ternyata seorang Kaiten mencoba untuk lakukan di atas, dan Freeze harus membuat dirinya pun sepertinya kini dihentikan pergerakannya dengan hujan es yang berhasil ternyata seorang Daisy lakukan, dan terlibat kembali dengan pertempuran. Gesekan masih terjadi dan dua pemain dari pasukan teman-teman tim merah sepertinya kini nggak mau terlalu terburu-buru ya. Mereka mencoba untuk juga memaksimalkan agar Turtle sepertinya bisa untuk cukup ready, bisa mereka ambil di game kali ini. Hingga zoning pun juga harus kembali dilakukan lagi oleh pasukan dari tim merah dengan Glacier yang juga harus tentunya bisa dihindari di sana, dan pasukan dari teman-teman tim merah yang berfokus untuk bisa melakukan sebuah Turtle yang ada di atasnya, dengan Settler yang akan mencoba untuk lagi membuka satu buah retribution. Miao sepertinya teralihkan fokusnya, mencoba untuk bisa mengambil satu buah Purple. Perdani pun mulai mencoba untuk masuk, tapi pengambilan Turtle pun seorang Settler mau berhasil dilakukan dan gagal bertahan. Perdani mengambil pick off yang kelima di saat ada sebuah efek sun yang juga berhasil dibuat dan malah memudahkan seorang Zan untuk bisa diamankan, dan masih dengan carikan yang juga cukup ready. QZ pun harus tersambut lagi dengan look dari seorang Dan yang memang sangat-sangat luar biasa kalau kita lihat dari segi penarikannya. Dan kini mencoba untuk mencari peluang dengan seorang Daisy yang mencoba untuk dikejar, namun Freeze tambahan berhasil untuk malah seorang Daisy lakukan. Meskipun pasti pun pecah karena masih dalam pengejaran, dan Proctisi mengambil sebuah double kill di game yang kali ini, menjadi poin kill tambahan yang ternyata malah berhasil dibuat oleh pasukan dari tim merah. Dan wave minion kembali akan diplating kembali oleh teman-teman dari tim merah yang dalam posisi yang gak cukup baik, apalagi dengan Proctisi yang juga harus tersambut di sana. Black Killer pintar banget buat mainin dari segi penculikannya ya, karena beberapa kali kalau kita lihat dari Black Killer tiba-tiba muncul dari area burst dan berhasil untuk ngebuka pengambilan ke arah teman-teman dari tim merah. Dan ini menurutku sih bisa jadi sebuah bencana buat teman-teman tim merah, apalagi kalau misalnya mereka harus ya terlalu dekat ya dengan di area burst. Bisa menjadi pilihan buat dari seorang Black Killer di saat satu buah Glacier pun juga berhasil mengenai lagi ke arah seorang Den yang harus juga malah dihentikan. Gak berhasil untuk selamat dengan darah yang padahal masih full, tapi memang damage yang dikeluarkan udah cukup dalam, dan kayaknya Den udah harus ngamanin item defense buat Magic gak sih? Apa yang ada sih yang semakin bakal kuat dari segi efek freeze-nya, bukan bisa ngasih efek damage yang juga cukup kuat, tapi CC yang juga cukup lama ya buat teman-teman dari tim merah. Dan kalau kita lihat dari segi pengambilan ke arah sebuah Turtle, juga mereka sepertinya kali ini harus mencoba lakukan kembali. Tapi Lord yang sepertinya kali ini akan langsung berevolusi. Kita sambut langsung Lord yang tercinta di area bawah, dan siapakah yang akan berhasil untuk ambil di seorang Daisy. Gagal juga diselamatkan. Proctisi berhasil membawa point kill. Adens Battle juga berhasil diambil seorang Kaiten di saat Electrovina Blue pun kembali mencoba dikejutkan. Proctisi apakah kembali harus tumbang, namun ada bantuan yang ternyata berhasil untuk seorang Kaiten lakukan, memudahkan Proctisi untuk bisa mengambil sebuah kuncungan. Namun Den apakah juga harus dalam pengejaran dengan damage yang juga cukup kuat. Harusnya seorang QZ udah berhasil lakukan, tapi Zan yang malah berhasil menculik. Payung yang begitu taktis berhasil dikeluarkan, dan Perdani hampir saja juga diamankan di game kali, tapi sebuah kekosongan dari top lane sepertinya akan mencoba dimanfaatkan langsung oleh pasukan dari tim merah, mencoba menghancurkan spot surut biar atas sana. Dan Kaiten yang juga kini harus kehilangan sebuah kesempatan untuk bisa memberikan follow up ke arah seorang Perdani. Masih menunggu momen, namun Perdani terlihat dengan darah sekarat yang mencoba untuk kabur, hampir saja tumbang dengan sebuah pengejaran. Yang juga seorang Kaiten kini melakukan ke arah seorang Daisy, namun ada sebuah follow up yang juga berhasil untuk seorang Zan yang lakukan. Dan ini bakal menjadi kesempatan yang cukup bagus harusnya untuk bisa membuat pasukan dari tim merah mengambil Lord yang pertama ya. Lagi-lagi pulsa kata Alfi, iya bang, kalau nggak booking agak sulit guys. Pokoknya yang lainnya juga booking slot. Tapi teman-teman kalau yang pengen gratis juga ada kok guys. Nanti kayaknya ada gratisan juga guys dari teman-teman yang sultan kita ya, yang biasanya ngasih slot gratis guys. Pengambilan karena beberapa buff juga masih dilakukan oleh seorang Settler. Udah level ke-14. Nah Perdani juga masih mencoba untuk
melakukan sebuah pengejaran ya. Level juga masih 14 dan satu buah malaikat luar juga berhasil untuk diambil oleh Stam Perdani, yang kini akan mencoba untuk ikut terlibatkan dengan war kembali. Blade of Despair juga jadi sebuah pilihan untuk seorang setter kali ini. Berani harus kembali pulang di saat Miao mencoba untuk menjadi sebuah badan. Di saat ada satu buah platingan ini juga sepertinya akan kembali dimainkan oleh seorang Kaiten, melakukan clearance di area bawah dan mulai akan mencoba untuk bisa memanfaatkan Lord yang ada di area sana. Yuzi bersama dengan seorang Daisy mencoba untuk bersama-sama kali ini. Dengan sebuah rotasi gaming yang akan teman-teman dari tim merah lakukan lagi, ini akankah mencoba difokuskan ke area tengah dengan turret yang bakal mencoba untuk didapatkan. Tapi Glacier mencoba kembali lakukan serang Daisy, mencoba untuk mendapatkan pemain juga di sana. Mau lihat pasukan dari tim merah pun harus malah kehilangan 2 orang pemain mereka. 2 orang hilang dan 3 orang pemain tersisa. Dan dengan Lord yang udah hilang, teman-teman dari tim biru apakah akan mencoba memberikan sebuah kantar kembali langsung dengan QZ juga? Ternyata di game yang kali udah semakin sulit juga ya. Padahal di early game kalau kita lihat tadi sangat kuat banget buat bisa menangin pertarungan melawan seorang Tortizi ya. Dengan kali ini harus mencoba untuk mengambil beberapa buff lain. Ada Malfic Gun, YHS, Regular Staff dan juga sebuah Corrosion ya. Udah berhasil diambil oleh QZ dan akan menjadi pemain yang cukup penting untuk bisa menyulitkan tentunya teman-teman dari tim merah dengan damage yang dia punya ya. Lord yang kedua bentar lagi juga bakal muncul. Kita lihat siapa yang akan berhasil untuk melakukan pengambilan karena Lordnya di game yang kali ini ya. Yang Antigoras yang juga udah berhasil serang Miao amankan, mencoba untuk melakukan lagi satu buah platingan wave minion di area tengah. Dengan adanya seorang Black Killer yang juga kini mulai mencoba untuk bersiapkah dengan sebuah Lord yang kedua yang akan mencoba diambil. Tapi ternyata seorang Perdani mencoba dihentikan gerakannya, mencoba kabur sejenak. Bisa seorang Miao pun juga kini mulai melakukan serta berotasi ke arah top lane, mencoba berikan pengejaran. Di saat wave minion pun masih diplating serang Kaiten. Ini Kaiten juga mencoba untuk ngasih sebuah bumbu-bumbu menarik ya, dengan split push yang harus dilakukan. Dan teman-teman dari tim biru memang harus kembali aware buat ke arah mapnya jika mereka nggak mau ya tiba-tiba kehancuran dari segi turret dalam mereka ya. Apalagi di area bawah udah tersisa base bagian dalam aja ya. Dan malah ada pertempuran yang kini kembali dilakukan dengan satu buah Glacier yang juga berhasil menaik. Tapi ternyata ada sebuah bayangan yang harus malah didapati oleh seorang Daisy. Bahkan subliminasi pun harus terjadi. Proktisi melakukan sebuah double kill, gagal untuk melakukan sebuah triple. Kita pada sebuah sambutan tambahan. Seorang Stat melakukan satu buah one last hit ke seorang QZ yang harus juga tumbang. Perdani pun juga kini semakin kesulitan dan haruskah mencoba pulang di saat serang dan mencoba memberikan penarikan. Namun bantuan dari seorang Kaiten pun juga kini datang, membuat Perdani pun harus sendirian. Purple bahkan berhasil diambil alih dan kita lihat pengambilan karena sebuah Lord pun akan dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Dengan Kaiten ini juga berhasil mengamankan sebuah si Hilbert dan lihat ada wave minion yang juga kini kembali diplating lagi oleh seorang Kaiten di sana dan bakal mulai mencoba untuk memberikankah sebuah penghancuran ya, karena sebuah turret di arah inner atas yang kini bakal mencoba untuk diambil oleh teman-teman dari tim merah juga di game kali ini. Aduh, loh, bentar gitu. Izumi boleh di game 3 Andri ya. Ngambil karena Lord ketiga sepertinya masih sulit untuk bisa terjadi. Zoning harus masih dilakukan oleh teman-teman dari tim merah. Dengan posisi dari seorang Daisy yang juga kini perlahan mulai masuk ke bagian dalam dan mengambil Lord yang kedua. Ternyata sepertinya gagal memencet satu war retribution dan bakal jadi sebuah masalah karena pasukan dari tim biru bisa mengambil karena Lord yang kedua ya. Namun sayangnya Perdani pun harus hilangkan sebuah immortality. Miao mencoba dekat. Di satu winter pun terjadi. Namun sayangnya seorang Perdani pun masih terkena subliminasi dengan satu buah shutdown. Dan juga seorang Kaiten juga harus kini tumbang. Satu ke satu harus dilakukan. 4 orang pemain tersisa. Namun kehilangan seorang jungler, pastinya pasukan dari teman tim merah pun dalam sebuah masalah ya. Apa dengan sebuah penghancuran ke arah turret yang juga kini sepertinya akan teman-teman dari tim biru mencoba untuk mainkan. Namun dan dengan Bloody Hand pun mencoba dikeluarkan bersama dengan tarikannya juga kini mencoba didapatkan oleh pemain. Namun sebuah double kill pun juga harus melalui seorang Zan yang dapatkan dan dikejar langsung sama Proktisi dalam posisi yang cukup baik, mencoba untuk mengambil karena Lord yang ada di area atas terlebih dahulu. Dan kehilangan 3 orang pemain pasukan dari tim biru pun juga sepertinya mencoba untuk mengambil beberapa buff lainnya ya. Bang Mar, nanti cek. Siap Kak Manca. Nanti coba aku cek ya. Wave di bagian bawah bakal mencoba juga dihancurkan. Namun lihat ada penarikan tambahan yang juga serang dan lakukan.
Lihat, 2-3 orang pemain masih harus menunggu respon dari pasukan teman-teman tim biru. Perdana masih mencoba memasangkan dengan pergerakannya, dengan bahkan satu buah Katrot berhasil membuat seorang Settler pun terluka. Nggak berhasil pulih dengan cukup cepat. Seorang Settler pun teramankan. Di saat ada satu buah rotasi yang juga harus kembali terjadi seorang praktisi yang kini mencoba untuk memainkan wave minion kembali di area bawah. Dan lihat, seorang Black Killer pun juga harus dalam posisi yang gak cukup baik. Dikejar langsung dengan satu buah pengambilan. Bahkan kita dari seorang QC pun apakah juga harus tumbang. Tapi kemenangan dengan sebuah bio situation ternyata seorang QC malah berhasil lakukan. Wah, luar biasa QC masih berhasil memenangkan pertarungannya. Apalagi dengan memang item yang memang udah cukup berasa ya, udah segi damage. Dan menurutku sih bisa menjadi salah satu peluang untuk bisa membuat pasukan dari tim merah mungkin bisa dikalahkan dengan adanya seorang QZ. Namun Miao masih harus kesulitan juga dengan harus mempertahankan juga sebuah area di area tengah kali ini. Yang namanya Vinian harus kembali di plating dan pengambilan Kara Lord pun apakah akan teman-teman dari tim merah kini akan mencoba untuk amankan ya. Dengan kesempatan zoning yang saat ini mencoba untuk mereka lakukan. Ada satu Boski Hilbert yang ternyata seorang setter juga ada berhasil untuk dapatkan. Dan Kaiten mencoba untuk membagi beberapa bayangan ya, dengan harus mengambil beberapa buff lainnya. Kaiten dengan fokus dengan zoningnya harus dilakukan untuk Lord yang ketiga. Sepertinya pasukan dari teman-teman tim merah nggak main-main untuk bisa ngamanin ke Lord yang ketiga kali ini ya. Dengan mencoba untuk memancing seorang Mio juga, namun ada pengambil Kara Purple yang harus mencoba untuk dibuat oleh seorang Perdani. Beberapa pemain pun mulai melakukan satu buah inisiasi. Bahkan sayangnya seorang Black Killer pun juga gagal untuk bisa selamat. Dan kita sambut oleh Lord yang ketiga yang bakal muncul di saat seorang Perdani pun juga berhasil mendapatkan sebuah pick off tambahan dengan 10 pick off yang saat ini sudah berhasil dikunci. Bahkan seorang Kaiten pun juga gagal diselamatkan. 2 orang pemain dari pasukan si merah pun hilang. 3 orang pemain tersisa dan mereka pun harus tentunya kesulitan ya. Dan tadi penyerangan yang mereka malah lakukan malah membuat korban dengan cukup banyak ya. Dan harus malah menumbangkan hanya seorang Black Killer aja dan zoning. Karena Lord sepertinya Mio akan lakukan sekarang dengan zoningnya harus dia perkuat sendirian di area tengah. Mencoba untuk memaksimalkan seorang QZ untuk bisa mengambil ke arah sebuah purple atau Lord di sana. Ya, dengan datangnya juga seorang Perdani ini bisa jadi masalah karena retribution. Maka menjadi sebuah pengambilan yang akan langsung dilakukan oleh seorang Perdani untuk bisa mengambil karena Lordnya kali ini. Belum ada space yang cukup baik buat teman-teman dari tim merah untuk bisa mengambil ke area Lordnya. Dan ini bakal jadi masalah buat teman-teman dari tim merah. Mereka juga harus menerima serangan dengan Lord yang ketiga. Dan menurutku sih Lord ketiga bakal cukup dalam ya. Jadi 2 slot per match-nya. Jadi Kishin aja main nanti Bang Mar. Oke. Dengan Lord yang juga kini bakal datang teman-teman dari tim biru. Apakah berhasil memanfaatkan di saat ada satu buah glacier yang juga ternyata dilakukan. Freeze terjadi karena 2 orang pemain. Namun Zanen pun harus mencoba untuk balik lagi. Arrow pun dilakukan oleh seorang Dan yang juga gagal untuk bisa melakukan sebuah inisiasi tambahan. Namun ada beberapa wave minion pun mulai masuk ke bagian dalam dengan penghancuran Kara turret yang akan teman-teman dari tim biru lakukan. Menjadi masalah tentunya untuk pasukan dari tim merah yang harus mencoba untuk pulang ke belakang. Dengan defense yang harus mereka perkuat dan Proktisi kini harus menunggu untuk kembali respon. Ternyata masih dengan cukup kuatnya mereka bertahan di game kali. Dan bahkan ada penyerangan tambahan yang harus malah terjadi. Dan Kaiten mencoba untuk melakukan beberapa bayangan tambahan untuk bisa melakukan sebuah war. Meskipun harus malah terkena satu pick off. Gagal bisa kabur. Namun Perdani kini kembali masuk, mencoba untuk membuka sebuah pengambilan kah. Namun memang kalau kita lihat, kalau untuk dapetin pemain dengan Kara late game akan sangat sulit untuk seorang Fanny ya. Apalagi kalau kalian pengen ngambil Kara Zanin juga menurutku sih akan sangat sulit ya. Darahnya juga udah lumayan bakal tebel dan nggak mungkin dengan mudah untuk bisa diamankan. Walaupun dengan satu buah Katrot ya. Mar, SB baru bisa ditarik kalau udah sebulan. SB apa tuh? SB? Apakah itu SB bajir? Mia mencoba untuk melakukan sebuah war dengan sebuah zoning yang harus tentunya juga diperkuat. Namun beberapa pemain dari pasukan tim biru yang juga kini mulai datang. War akankah kembali terjadi? Kalau Shadow Band aku nggak tahu guys. Jujur aku social bus. Tergantung guys. Kalau emang donatnya dari luar,
Kadang ada waktu-waktunya guys, bisa 7 hari, bisa sebulan. Tergantung dianya donernya pakai apa teman-teman. Immortality hilang. Malah membuat serang QZ pun kini ditumbangkan. Namun Kaiten mencoba untuk pulang, melakukan sebuah manuver kembali. Namun sayang seorang perdani malah berhasil melakukan satu buah luka kembali dengan pengambilan point kill. Dan juga kini mencoba untuk mengambil ke arah sebuah lord yang ada di area bawah. Pakai daun kapan bisa ditariknya? Waduh, pakai daun agak sulit ya. Ditarik buat apa ini becir? Daun becir. Ditarik buat jadi makanan kah? Satu buah kadrot. Apakah akan kembali dilakukan sang perdani? Izat Glacier pun juga berhasil dilakukan. Kita terserang dan pun harus dihentikan. Monster kill dan satu buah kill speed pun juga berhasil didapatkan. Namun perdani kini harus memisahkan seorang Daisy yang juga harus kehilangan sebuah mortality. Dan Daisy pun harus tersabut dengan satu buah kill lagi. Dan wipe out pun kini dilakukan oleh pasukan dari tim merah yang sepertinya akan mencoba untuk langsung mengambil ke sebuah kemenangan. Dengan surat di tengah yang sepertinya juga akan teman-teman dari tim merah mencoba hancurkan. Dan ini akan menjadi kesempatan untuk bisa mengambil kemenangan dari pasukan tim merah. Namun pasukan dari biru mencoba memberikan satu buah defense-nya. Namun QZ pun hilang dan wipe out kembali terjadi. Sehingga kemenangan dari pasukan tim merah pun berhasil dilakukan dan membuat pasukan dari tim biru pun berhasil dikalahkan. Dan ini dia game yang kedua yang berhasil menang oleh pasukan tim merah, dan perdani harus mendapatkan sebuah MVP dari tim yang kalah. Dan coklat terus terjadi juga karena seorang Black Killer bersama dengan Silver, dan juga berhasil dikunci oleh seorang Daisy, dan 2 orang pemain berhasil juga mendapatkan emas dengan memang impact yang cukup besar. Dan kalau kita dari tim lawannya, ada Kaiten harus mendapatkan sebuah silver di saat Zanen Rocktizian juga serang dan berhasil melakukan emas, dan MVP terjadi ke arah seorang Settler dengan permainan yang sangat-sangat luar biasa dengan 13 kali assist dan hanya tebas banyak 5 kali aja. Dan ini data yang berhasil juga terekam. Dan kita akan lanjut masuk ke game berikutnya guys, ke game yang ketiga dengan replay yang juga berhasil terekam dengan kemenangan yang tadi berhasil terjadi. Let's go. Di momen kemenangan yang tadi pasukan dari tim merah berhasil lakukan ya, yang membuat pasukan dari biru pun berhasil dikalahkan. Dan kita akan lanjut ke game yang berikutnya guys.